kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadirin niyah. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara dimanapun berada, pernyataan Rizik Syihab tentang permintaannya keadilan kepada Presiden Prabowo itu tidak salah. Siapapun berhak mendapat keadilan, ya, dan siapapun berhak menuntut keadilan, siapapun berhak meminta keadilan. Kalau memang merasa dirinya tidak adil pada dirinya. Nah, barangkali di sini Rizik Syihab merasa tidak adil, ya, tidak adil atau tidak mendapat keadilan pada atau dari Presiden Joko Widodo. Nah, yang salahnya Rizik Syihab di sini itu menyebut Presiden Joko Widodo. Kenapa? Sebab kalau dilihat tutur bahasanya Rizik Syihab kepada Joko Widodo ini kayaknya bencinya setengah mati, ya. Benci, sakit hati, dendam kesumat atau gimana gitu ya. Jadi disinilah letak tidak baiknya, ya, yang kurang baiknya dari sikap Rizik Syihab yang mentahnya di sini, ya. Sehingga warga atau rakyat Indonesia tidak suka, ya, banyak yang tidak menyukai dengan sikap-sikapnya atau sikapnya Rizik Syihab. Mungkin yang suka hanya para mukibinnya saja, ya, yang mengikuti orasi tersebut, ya. Nah, di lain pihak, mengapa, ada apa Rizik Syihab terhadap Joko Widodo, ya? Jadi setengah mati ini, ya. Dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun selalu menyebut Joko Widodo, penjarakan, adili, dan sebagainya. Nah, sedangkan Rizik Syihab sendiri itu mengaku katanya keturunan Nabi. Keturunan Nabi, Nabi sendiri tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah. Nah, kalau Rizik Syihab ini ngambilnya ke siapa? Mau keturunan siapa dia? Mengaku keturunan Nabi tapi lagunya kayak iblis. Nah, ini ya yang salahnya, inilah Rizik Syihab yang tidak baiknya di sini. Rizik Syihab yang tidak benarnya di sini, ya. Apapun dan bagaimanapun, bangsa ini tidak butuh sebetulnya dengan Rizik Syihab, ya. Tidak memerlukan Rizik Syihab lah. Jauh lebih banyak orang yang lebih baik daripada Rizik Syihab, ya. Jadi apa manfaatnya Rizik Syihab di tanah air kita ini? Tidak ada manfaatnya. Kalau disebut gunanya, tidak ada gunanya. Lebih baik tidak ada sebetulnya, ya. Nah, baik sahabat, kita ikuti lanjutan daripada video berikut ini, ya. Komentar daripada
beberapa orang, ya, pendapat beberapa orang tentang Rizik Syihab, ya. Di sini yang akan memberikan komentar apakah dengan pernyataan-pernyataan Rizik Syihab ini orang suka atau tidak, ya kita ikuti pada segmen berikut ini. Selamat mengikuti. Kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadirin niyah. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengik Rizik ini, diceprot cangkeme Pak. Anjing Rizik itu disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok monyet sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar monyet lo, keluar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin semukanya monyet anjing Rizik gitu. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Pupu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya? Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya.
belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban, jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini.